Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas ujian akhir sekolah kelas 6, mata pembelajaran bahasa Indonesia bagian kedua. Simak terus video ini sampai selesai. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita langsung saja soal ujian sekolah kelas 6, mata pembelajaran bahasa Indonesia paket atau bagian kedua. Pertanyaannya adalah yang pertama, makna dari kata bercetak miring pada paragraf di atas. Oke, yang A tujuan, B pilihan, C pengganti, D cadangan. Kita perhatikan kalimatnya. Dengan dibangunnya transportasi air ini setidaknya dapat menjadi angkutan alternatif. Jadi kata alternatif di paragraf tersebut adalah pilihan di samping adanya alat transportasi yang lain. Jadi yang tepat adalah B atau pilihan. Karena sifatnya adalah menjadi pilihan apakah bisa dengan menggunakan transportasi air dan menggunakan transportasi darat. Kemudian untuk soal yang kedua, bacalah teks berikut. Pertanyaannya, sinonim dari kata kumuh. Kita perhatikan kata kumuh. Sinonim dari kata kumuh pada paragraf di atas adalah sinonim, seperti yang mungkin juga sudah kita pilih bersama. Sinonim adalah persamaan makna. Jadi persamaan makna. Jadi ada beberapa kata yang memiliki makna yang sama. Kumuh pada paragraf di atas, sinonimnya adalah A kotor, B bosan, C bersih, D berantakan. Maka yang cocok adalah A atau kotor. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Pahami teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, hal yang harus kita lakukan setelah kita bermain sesuai dengan teks di atas. Kita perhatikan, jika sudah selesai bermain, sebaiknya mencuci tangan dan kaki. Oke, nah jawabannya kita perhatikan. Kita perhatikan jawabannya adalah D, sebaiknya mencuci tangan dan kaki. Kemudian untuk soal yang keempat, kalimat penjelas dari teks di atas. Oke, kalimat penjelas dari teks di atas. Kalimat penjelas dari teks di atas. Oke sahabat sekalian, untuk lebih mudahnya kita menemukan kalimat penjelas, maka ada salah satu langkah yang cukup mudah untuk kita pakaikan, untuk kita gunakan, yaitu dengan mencari kata penghubung penjelas. Salah satunya adalah kata, misalnya seperti ini, kata selain itu. Berarti kata-kata ini biasanya digunakan untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Sehingga kalimat yang merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat sebelumnya adalah C, mana istirahat dan olahraga. Selain itu, istirahat dan olahraga juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam menjaga kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, darah kita menjadi lancar. Maka jawabannya nomor 4 adalah C. Kemudian untuk soal yang nomor 5. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan nomor 6. Oke, nomor 5, ide pokok dari teks di atas adalah. Ide pokok itu biasanya terletak di dalam kalimat utama. Jadi, salah satu cara termudahnya kita menemukan ide pokok adalah dengan menemukan kalimat utama. Kita perhatikan bahwa untuk kalimat utama dari paragraf di atas itu terletak pada kalimat pertama.
di mana kalimatnya adalah sayuran organik dibudidayakan tanpa menggunakan bahan kimia. Sehingga bisa kita pastikan atau kita tentukan bahwa ide pokok tersebut terdapat dalam kalimat utama tersebut. Kita perhatikan pilihannya A, B, C, dan D. Maka ide pokok yang tepat adalah sesuai dengan kalimat utama, yaitu D, sayuran organik dibudidayakan tanpa menggunakan bahan kimia. Kemudian untuk soal yang keenam, maksud dari sayuran organik adalah, kita perhatikan, kita cari dalam paragraf, sayuran yang tidak menggunakan bahan kimia. Budidayanya tidak menggunakan pupuk kimia dan juga tidak menggunakan pestisida, tapi menggunakan pupuk yang tersusun dari materi lakukan makhluk hidup. Sehingga yang dimaksud dengan sayuran organik sayuran yang tanpa menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Oke, jawabannya adalah A. Kemudian untuk soal yang nomor 7, bacalah paragraf berikut. Pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas. Jadi pernyataan tersebut adalah pernyataan yang isinya terdapat dalam paragraf. Pertama, A, terlihat masyarakat Indonesia sebagian besar hidup sebagai pengrajin. Kita perhatikan, sebagian besar penduduk Indonesia hidup bertani, jadi bukan sebagai pengrajin. Kemudian B, perhatikan dalam mengolah sawahnya semua menggunakan traktor. Sementara dalam paragraf disebutkan ada yang menggunakan traktor, ada pula yang menggunakan cangkul. Seperti ini tidak tepat. Kemudian yang C, selain menanam padi, masyarakat Indonesia juga menanam sayuran dan buah-buahan. Kita perhatikan, selain menanam padi, petani juga menanam sayuran dan buah-buahan. Maka tepat. Kemudian untuk yang D, berdasarkan mata pencariannya, sebagian besar penduduk Indonesia bukan petani. Tidak tepat. Nah, sebagian besar hidup bertani, bukan petani. Maka jawaban yang tepat adalah C. Kemudian untuk soal yang nomor 8. Perhatikan teks berikut. Berdasarkan isinya, teks tersebut berjenis A, laporan, B, eksposisi, C, biografi, D, argumentasi. Kita perhatikan teksnya. Gandum merupakan alternatif terbaik pengganti nasi. Di dalam gandum terdapat vitamin dan mineral yang tinggi. Selain itu, kadar gula yang terkandung dalam gandum lebih sedikit dibandingkan kadar gula yang terdapat pada nasi. Oleh karena itu, gandum sangat baik untuk menjadi makanan pokok pengganti nasi bagi penderita diabetes. Maka jenis paragraf atau teks tersebut adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Maka sebuah teks apabila menjelaskan tentang sesuatu, maka dia termasuk dalam teks yang berjenis ekspos atau eksposisi. Maka jawabannya adalah B. Kemudian nomor 9. Perhatikan paragraf berikut. Peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan teks di atas. Kita perhatikan teksnya adalah jika pencemaran air laut melebihi ambang batas, pencemaran tersebut disebabkan oleh mikrobiologi berupa coli tinja. Pencemaran tersebut terjadi di 3 kota besar dilintasi sungai, yaitu Padang, Palembang, dan Medan. Maka kalau seandainya ini dibiarkan terus, maka bisa terjadi adalah A, jika mikrobiologi berkembangnya kurang, maka air sungai akan menjadi
lebih baik. Maka jawaban ini mungkin. Kemudian yang B, jika tingkat pencemaran bertambah, maka sungai menjadi lebih baik. Bukan menjadi lebih baik, tapi malah menjadi lebih buruk. Kemudian yang C, jika pencemaran berkurang, maka sungai akan melampaui ambang batas. Jika pencemarannya berkurang, maka sungai di bawah ambang batas. Kemudian yang D, jika pencemaran melampaui ambang batas, maka sungai menjadi lebih baik. Ini bukan menjadi lebih baik, tapi malah menjadi lebih buruk. Maka jawaban yang tepat adalah A. Kemudian yang soal ke-10. Bacalah teks berikut, teks 1, teks 2. Pertanyaannya adalah, perbedaan dari kedua teks tersebut adalah. Oke, kita perhatikan bahwa teks 1 itu membahas tentang udara dan pernapasan. Kita perhatikan manusia sangat membutuhkan udara untuk bernapas. Kemudian pada teks 2 itu membahas tentang bagaimana kondisi udara yang membahayakan kesehatan manusia. Sehingga jawaban yang tepat adalah di teks 1 membahas udara dan pernapasan, kemudian teks 2 membahas kondisi udara. Kemudian yang nomor 11. Perhatikan ada sebuah tabel berdasarkan ilustrasi tersebut, data yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut adalah, kita perhatikan yang nomor 3 pada bagian kosong. Nomor 3 namanya Aisyah Khairunisa, kemudian sekolahnya di SD Merdeka, kemudian alamatnya di mana? Di Jalan Cendrawasih 40 Maluku. Oke. Jawaban yang tepat adalah SD Merdeka, Jalan Cendrawasih 10 Maluku. Nomor 11, jawaban yang tepat adalah C. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Bacalah teks berikut. Isi dari teks bacaan tersebut adalah, yang pertama, A. Merak tidak disukai teman-temannya karena sombong, karena merasa tidak tertandingi kecantikannya. Yang B. Kancil dan teman-temannya selalu menghindari Merak karena mereka tidak suka ia memamerkan bulu-bulunya. Yang C. Penghuni hutan hidup rukun meskipun ada salah satu penghuninya yang sombong karena memiliki bulu yang indah. Kemudian yang C. Kancil dan teman-temannya membiarkan ulah Merak yang suka memamerkan bulunya. Maka isi dari teks cerita di atas adalah, Merak tidak disukai oleh teman-temannya karena bersikap sombong, karena ia merasa kecantikan bulunya tidak tertandingi. Jawaban yang tepat adalah A. Kemudian untuk soal nomor 13. Perhatikan kutipan drama berikut. Tokoh dari drama di atas adalah, pertama, kita perhatikan tokohnya adalah Eka dan Doni. Jawaban yang tepat adalah Doni dan Bola, Doni dan Eka, Doni dan Satria, Eka dan Satria. Eka, Doni dan Eka. Jawaban nomor 13 adalah B. Kemudian kita ke soal berikutnya. Bacalah soal berikut untuk cerita berikut untuk soal 14 dan 15. Latar tempat dari kutipan cerita di atas. Latar adalah lokasi di mana sebuah peristiwa atau kejadian berlangsung. Maka kita perhatikan, coba. Para penghuni hutan sering minum bersama di sebuah telaga. Telaga itu jadikan tempat mereka bersengkrama dan bertukar cerita. Jadi
Kita pastikan bahwa latar cerita di atas itu terjadi di hutan telaga. Maka jawaban yang benar adalah A. Kemudian selanjutnya soal nomor 15. Makna dari kata bercetak tebal pada cerita di atas adalah makna dari kata bercetak tebal di atas. Yang pertama bijaksana, kemudian yang kedua angkuh. Jadi bijaksana itu adalah selalu suka memakai akal budi, sementara angkuh itu merasa dirinya lebih hebat. Jawaban tepat adalah A. Lanjut ke soal yang nomor 16. Bacalah sayap di samping. Gedung ini sudah tua, tapi jangan dikira sudah renta. Datanglah untuk bermimpi dan berharap tentang gelora masa muda. Makna dari kata bercetak tebal dalam hal ini kata renta adalah A. Muda, C. Segar, D. Tua, D. Layu. Renta yang dimaksud dalam ini adalah sudah tua. 16 jawabannya adalah C. Kemudian kita ke soal berikutnya, soal nomor 17. Perhatikan pantun di bawah ini. Ibu dan anak naik pedati, pedati berjalan sangat cepat. Ayo gerakkan tangan dan kaki agar badan menjadi sehat. Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah A, B, C, dan D. Jadi pesan tersebut adalah marilah berusaha berolahraga agar tubuh menjadi lebih sehat. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Nomor 18. Kita perhatikan, cermatilah cerita berikut. Makna dari bagian teks yang bercetak miring. Maknanya adalah yang masuk adalah kata di hadapan raja. Ia mengakui kesalahannya telah mencuri kalung milik putri raja. A, B, C, dan D. Jadi maknanya adalah B. Kejujuran pencuri yang telah mengambil kalung milik putri raja. Maksudnya di hadapan putri raja ia mengakui kesalahannya. Kemudian berikutnya pertanyaannya adalah maksud dari pernyataan yang dicetak tebal pada cerita tersebut adalah kataannya adalah mendengar pernyataan ibu, Cynthia hanya tertunduk. A. Cynthia sedih karena buku yang sudah disiapkan untuk dikembalikan hilang. B. Cynthia kecewa karena tidak bisa menjaga pinjaman dengan baik. C. Cynthia merasa bersalah karena tidak mematuhi nasihat ibunya. Kemudian yang D. Cynthia kesal karena buku yang akan dikembalikan ke perpustakaan ada yang hilang. Maka kata dari yang bercetak tebal mendengar pernyataan ibunya, Cynthia hanya tertunduk, artinya Cynthia merasa bersalah karena tidak mematuhi nasihat ibunya, sehingga jawaban yang tepat adalah C. Kemudian untuk soal yang ke-20 masih di teks yang sama, simpulan dari cerita tersebut adalah A, B, C, dan D. Jadi simpulannya adalah ketidakpatuhan itu menimbulkan kesulitan. Kenapa? Karena Cynthia tidak mematuhi apa yang disarankan oleh ibunya, sehingga akhirnya bukunya menjadi hilang, sehingga dia menemukan atau mengalami kesulitan. Nomor 20 jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 21. Peristiwa apa yang akan terjadi jika Cynthia mematuhi nasihat ibunya? A. Dipuji. B. Buku-buku PKN-nya tidak akan hilang. C.
tidak bisa bermain bersama teman, atau D, bukunya tetap tersimpan di dalam rak buku. Jika Cynthia mendengar nasihat ibunya, maka tentu buku PKN-nya tidak akan hilang. Selanjutnya, nilai moral positif dalam cerita tersebut adalah E, A, B, C, D. Maka nilai moral positifnya adalah meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Hal ini dilakukan oleh sahabat Cynthia yang bernama Langit. Oke, jadi Langit mengakui kesalahannya karena telah mengambil buku Cynthia. Maka jawaban yang tepat adalah C. Kemudian selanjutnya, keteladanan yang ditunjukkan oleh tokoh Langit. Jadi tokoh Langit tersebut mengakui kesalahannya, kemudian mengembalikan buku tersebut kepada Sinta. Maka jawaban yang tepat adalah D, di mana tokoh Langit mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Selanjutnya, nomor 24. Masyarakat sangat membutuhkan layanan kesehatan untuk menunjang kehidupan yang layak. Tim medis, perawat, dan dokter harus meningkatkan titik pelayanan kesehatan sehingga masyarakat merasa senang dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah kuantitas, produktivitas, kualitas, atau konsumtif. Maka yang harus ditingkatkan adalah titik pelayanan kesehatan adalah kualitasnya sehingga masyarakat menjadi senang. Jawaban yang tepat adalah C, kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian untuk nomor soal 25, perhatikan teks berikut. Mendekati Idul Fitri, banyak pedagang titik-titik. Mereka menjual barang dengan murah bagi mereka yang terpenting cepat laku. Dengan demikian, pembeli berdatangan untuk membelinya. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, oke, kita perhatikan secara umum mereka menjual barang dengan harga murah. Maka ungkapan yang bisa menggambarkan kalimat ini adalah, yang pertama adalah banting harga, banting tulang, gulung tikar, atau besar kepala. Banting harga maksudnya adalah memurahkan atau menurunkan harga barang. Kemudian banting tulang artinya bekerja keras. Kemudian gulung tikar artinya bangkrut. Kemudian besar kepala artinya sombong. Maka yang tepat adalah pada bagian A, yaitu banting harga. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Peribahasa yang tepat untuk memaparkan ilustrasi di atas adalah, jadi Pak Iwan adalah seorang dokter yang kaya, dia tidak pernah sombong, kemudian kebaikannya selalu diingat oleh warga. A, B, C, D. Oke, jawaban yang tepat adalah A, di mana gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Maksudnya adalah ketika seorang meninggal dunia, maka kebaikan-kebaikan atau kejahatan yang dilakukannya itu akan selalu dikenang oleh orang yang di sekitarnya. Kemudian yang B, gajah di pelupuk mata tampak, kemudian kuman di seberang lautan tak tampak. Maksudnya adalah orang yang hanya pandai mencari kesalahan orang lain tetapi tidak bisa mengkoreksi kesalahan dirinya sendiri. Kemudian yang C, gajah berjuang melawan gajah, landuk mati di tengah-tengah. Ini maksudnya adalah pertarungan antara orang-orang besar sehingga mengakibatkan kepayahan atau kesusahan bagi orang-orang kecil. Kemudian yang D, gajah mati karena gading, harimau mati karena belang. Maksudnya adalah sesuatu hal yang menjadi kelebihan itu terkadang menjadi penyebab
kemalangan atau kesusahan kita. Kemudian untuk soal selanjutnya, cermati petunjuk penggunaan oven yang diacak sebagai berikut. Urutan yang tepat untuk petunjuk penggunaan oven adalah, kita perhatikan langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah letakkan oven di atas kompor, kemudian lalu nyalakan kompor. Kemudian yang kedua, tunggu beberapa saat sehingga petunjuk temperatur menunjukkan derajat panas yang sesuai. Kemudian setelah itu, masukkan loyang yang akan dibakar ke dalam oven. Kemudian setelah itu, matikan kompor dan tunggu oven hingga dingin. Selanjutnya, buka, tutup oven sehingga kemudian keluarkan kue yang telah matang dari dalam oven. Sehingga urutan yang tepat petunjuk penggunaan oven adalah 3, 5, 1, 2, dan 4. Ya, jawaban yang tepat adalah C. 3, 5, 1, 2, 4. Kemudian untuk soal nomor 28. Kutipan yang tepat untuk melengkapi teks laporan di atas. Siswa-siswi SD Bina Bangsa mendapat tugas mengamati pasar tradisional. Pengamatan dilaksanakan pada Sabtu 6 Agustus 2016. Pasar yang diamati menjual berbagai jenis barang yang akan dibeli titik-titik. Dengan demikian, pembeli mudah mencari jenis barang yang akan dibeli. Kita perhatikan bahwa kata kuncinya adalah pembeli mudah mencari barang yang akan dibeli. Jadi bisa kita bayangkan bahwa barang-barang tersebut memang sudah diatur atau ditata sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan. Jadi kutipan yang tepat adalah A, B, C, D. Jadi supaya bisa dicari, maka tempat penjualan dikelompokkan berdasarkan jenis barang. Jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, kita perhatikan petunjuk acak berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Urutan kalimat tersebut supaya menjadi petunjuk membuat donat yang tepat adalah, yang pertama, kita perlu campurkan telur, gula pasir, susu, mentega, dan tepung hingga rata. Ini bagian pertama. Kemudian setelah itu kita tambahkan ragi ke dalam adonan. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita aduk adonan hingga merata. Kemudian yang keempat, kita diamkan selama 20 menit. Kemudian yang terakhir baru kita bentuk adonan donat. Maka jawaban yang tepat adalah 1, 5, 2, 4, dan 3. Jawaban yang tepat adalah A. Kemudian untuk soal nomor 30. Susunan kalimat acak di atas sehingga menjadi sebuah paragraf deskripsi adalah. Kita perhatikan. Susunan yang tepat adalah yang pertama, pagi ini suasana di desaku sangat indah. Kemudian setelah itu, langit pun bersih tanpa segumpal awan apapun. Selanjutnya, matahari berseri-seri. Kemudian yang terakhir, selain itu, burung-burung berkicau bersahutan di alam bebas. Sehingga urutan yang tepat supaya kalimat di atas menjadi sebuah paragraf deskripsi adalah 2, 3, 1, dan 4. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Kalimat iklan yang sesuai untuk gambar di samping adalah A.
B, C, dan D. Kita perhatikan bahwa kalimat yang cocok adalah D. 21 D. Kenapa D? Karena biasanya iklan tersebut bertujuan untuk supaya barang yang ditawarkan itu dibeli oleh orang yang melihat iklan, sehingga beberapa hal yang diutamakan untuk supaya barang bisa dibeli orang. Yang pertama, kualitasnya menarik, kemudian cocok untuk segala aktivitas, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah harganya terjangkau, apalagi murah. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Kemudian 32, perhatikan. Desinfektan adalah zat atau substansi yang dapat dideteksi lingkungan. Kalimat bentukan yang bisa melengkapi kalimat tersebut adalah A. Dicemari, B. Pencemaran, D. Pencemaran, D. Mencemari. Maka kata yang tepat adalah mencemari. Desinfektan adalah zat atau substansi yang dapat mencemari lingkungan. Kemudian untuk soal nomor 33, perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal pada paragraf di atas. Kata yang dicetak tebal tersebut adalah taman ini terkenal pada waktu itu dari seni arsitekturnya yang sangat indah. Maka perbaikannya adalah A, B, C, dan D. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, pada waktu itu taman ini terkenal dari seni arsitekturnya yang sangat indah. Jadi perubahannya terletak pada mengubah kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang efektif. Kemudian soal nomor 34, perhatikan penggalan surat berikut. Penulisan kata yang tepat untuk memperbaiki surat tersebut adalah B, A, B, C, dan D. Jadi kata yang kurang tepat adalah pada kata ini, kami undang saudara. Maka yang tepatnya adalah C, kami mengundang saudara. Kemudian untuk soal 35. Kota Yogyakarta bukan hanya sekedar kota pelajar dan pariwisata, melainkan gudangnya industri kecil, terutama kerajinan. Kerajinan tersebut berupa souvenir hasil industri rumah tangga hingga skala besar bertaraf internasional. Model-modelnya pun sesuai dengan tren dunia. Perbaikan penulisan dari kata yang bercetak miring adalah yang pertama, sekadar itu, kalimat yang penulisan yang tepatnya adalah sekedar. Oke. Kemudian yang kedua, souvenir itu penulisan kata yang bakunya adalah souvenir. Kemudian kata bertaraf itu yang benarnya adalah bertaraf. Oke. Kemudian tren, penulisan yang benarnya adalah tren. Oke. Maka jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 36. Perbaikan kalimat berikut. A, B, C, dan D. Oke, perbaikan yang betul adalah tanda koma itu sebenarnya harus terletak di organik. Contoh sampah organik, koma, misalnya kertas, bekas, karton bekas, dan sebagainya. Sehingga jawaban yang tepat adalah A.
Nomor 37. Tanda baca yang tepat untuk mengisi tanda kurung di atas adalah. Tanda yang tepat adalah, kita perhatikan, jadi letaknya di Gunung Kidul ini seharusnya dibuka tanda koma. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Kemudian untuk soal 38. Penggunaan ejaan yang tepat terdapat pada kalimat A, B, C, dan D. Maka penggunaan yang tepat adalah pada kalimat B. Kita perhatikan yang A. Di mana letak kesalahannya? Tepat pada berpikir. Ini seharusnya diganti dengan huruf F. Kemudian untuk C sama juga, seharusnya F. Kemudian untuk D kita perhatikan kesalahannya itu terletak. Kemudian untuk D kesalahannya terletak pada kata negeri. Seharusnya adalah negeri. Kemudian nomor soal 39. Perhatikan, pertanyaannya adalah perbaikan ejaan pada kalimat yang digarisbawahi. Ayah mengajak Dodi dan Anjani jalan-jalan ke pantai Balekambang di Malang. Jadi A, B, C, dan D. Jadi yang benar adalah D. Kita perhatikan untuk bagian A, ayah mengajak Dodi. Dodi ini seharusnya dia menggunakan huruf kapital, Anjani juga menggunakan huruf kapital. Kemudian yang B, Balekambang ini seharusnya menggunakan huruf besar. Kemudian yang C, pantai Balekambang di Malang. Pantai ini seharusnya dia menggunakan huruf kecil karena dia bukan hal yang merujuk kepada nama atau tempat lokasi tertentu. Maka jawaban yang tepat adalah D. Kemudian yang terakhir kita perhatikan, bacalah kalimat berikut. Perbaikan tanda baca yang tepat pada kalimat berikut adalah A, B, C, dan D. Jadi yang tepat adalah A. Ibu membawa peralatan makan, 2, piring, sendok, mangkuk, dan garpu. Oke, baiklah sahabat sekalian, demikian saja pertemuan kita kali ini. Jika ada saran dan kritik, silakan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.